Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ilham Muhammad, tetap di ilmu walian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke teman-teman semuanya, semoga teman-teman selalu dirahmati Allah, diberikan kelimpahan rezeki dan keturutan kekabehane. Nah, mohon maaf sebelumnya, hari ini terpaksa kita camut lagi video yang beredar hari ini yang luar biasa viral dari sosok Bapak Presiden kita. Nah, lepas dari itu, kita kebetulan memang ada hubungannya dengan Bapak Presiden itu, kisahnya dengan yang dialaminya dalam ilmu walian yang disebutkan di sini, yaitu di layar rosok ini. Jadi mohon maaf, bukan kita memang kesana, bukan ya. Jadi ini intinya saya menyampaikannya ini karena hubungannya dengan ini. Dan ini pun untuk kepentingan konten. Mohon maaf, mungkin ini tidak sesuai dengan jenengan semua. Dilihat saja. Mohon maaf, Sam. Dan mohon dicermati dengan baik. Nah, disinilah ketika di sini baru saya menemukan betapa ajaibnya, betapa luar biasanya Bapak Presiden itu. Ternyata secara langsung menurut saya ya beliaunya memang itulah ilmu walian yang diamalkan. Kita akan upas satu persatu kenapa beliaunya bisa luar biasa, bisa dahsyat seperti itu Bapak Jokowi kita. Nah, hari ini beredar dari video yang sebelumnya dan hari ini muncul lagi. Ternyata imbasnya memang dari kejadian yang lama beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu Bapak Jokowi viral di mana disebutkan seorang cendekiawan muslim kita, MH Ainun Najib, telah mengatakan bahwa Jokowi itu Fir'aun, seperti Fir'aun. Nah, itulah yang luar biasa. Yang tidak tahu ini mungkin kepleco atau memang kehendak Tuhan kita seperti itu, wallahu alam. Yang jelas ini pasti berimbas. Dan menurut saya, siapapun, bahiku cendekiawan, bahiku Pak Ustadz, bahiku seorang tokoh, ataupun kalau kita sudah kata berucap salah, bahkan menjudge orang, atau tetap ada imbasnya, akan mendapatkannya balasannya dari Tuhan itu sendiri. Nah, selepas dari itu, yang kita bahas di sini adalah sosok yang luar biasa, keajaiban yang akan terjadi pada diri kita nanti kalau kita bisa melakukannya. Nah, dari pelajarannya kita diambil dari sajak pelajarannya ya. Moto kita adalah matikan logika, bersama Tuhan kita bisa. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, jadi hari ini kita mengambil dari beberapa dari video, coba kita tayangkan di sini. Nah, di sini adalah di mana Bapak Jokowi waktu itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia meskipun dijahati, meskipun diberikan kata-kata yang jelek pun, ya memang tidak diranya semuanya, bahkan banyak ya. Tapi Bapak Jokowi ridho dengan disakiti seperti itu, ridho. Dibilangin apa ridho, bahkan disuruh pakai rok, pakai apa, tapi dia tetap ridho. Ridho dalam arti ya, nek ngarani di dunia spiritual ya ridho itu segala-galanya. Di atasnya dari ikhlas. Nah, ikhlas jauh aku ikhlas dari, tapi ridho ini luar biasa, nol kayak sapa-sapa. Tapi hari ini gebrakan yang dilakukan dan Bapak Jokowi kita mengambil momen itu, bahwa itu yang harus dilakukan. Nah, ketika terjadi beberapa hari yang lalu tersiar kabar bahwa Bapak kita ini menjenguk saudara kita yang budayawan kondang tadi waktu beliaunya sakit. Luar biasa enggak ketika diucapkan seperti itu, dijajatin, tapi beliaunya tetap ketika sakit dia justru menjenguk. Nah, itulah kebalikannya. Jadi inilah yang dimaksud saya adalah ilmu walian yang dulu juga pernah diterapkan oleh Rasulullah kita. Itu
Nah, kalau Rasulullah dulu ketika beliaunya lewat sebuah tempat, maka dia dipandemi dengan kotoran oleh seseorang yang bukan muslim tentunya. Nah, waktu itu beliau diam saja, ya wes, tidak menjati juga, tidak pengaruh apa-apa, bahkan tidak mengapa. Kenapa seperti itu? Karena ya memang ini tidak ada lainnya. Yang kemarin disebutkan ya kayak sapa-sapa anak emang Gusti Allah, ya wes. Dan ini kalau digabungkan dengan zikir, dengan apa ya? Dalam mencari Tuhan, berperjalanan, ya inilah disebut zikir hamba. Otomatis ini berzikir kalamnya dimanapun ada sesuatu, itulah zikir kita, bahwa kayak sapa-sapa. Kita ini hamba, maka disebutkanlah zikir hamba ini namanya. Waktu itu ditolemi ya wis menengai, aku hamba diapa-apane wis menengai. Nah, itulah. Tapi ketika luar biasanya, justru Rasulullah itu setiap pagi, setiap saat mengirim beliaunya itu yang bandemi tadi sebuah makanan. Bahkan disuapin. Ya, bahkan disuapin. Dan ini terjadi ketika Rasulullah meninggal, baru tahu. Ketika sahabatnya tanya, anaknya sama anak Rasulullah kita tahu bahwa inilah yang dilakukan ayahanda sebelumnya, yang jenengan tidak tahu katanya. Nah, dicobalah Rasulullah siapa orang sebenarnya yang tadi yang disuapi Rasul. Maka dia datang, beliau datang, coba menyuapinya seperti yang dia. Dan ternyata tidak sama lembutnya, tidak sama. Kenapa dia marah-marah? Kok tidak sama dengan siapanya? Mana dia selama ini menyuapi saya? Di mana dia? Akhirnya diberi penjelasan. Tahukah Anda, tahukah engkau bahwa siapa yang selama ini engkau dolimi, yang engkau jahati? Beliaulah Rasulullah kita yang selama ini menyuapi Anda dengan sabar dan kasih sayang. Nah, itulah yang diberikan contohnya dari dulu, dan ini dilakukan oleh orang-orang kita, oleh umat-umat semuanya, yang notabene, yang sejatinya kita semuanya adalah utusan. Itulah, jadi harus kita lakukan. Nah, disitulah ternyata itulah jadi kuncinya, keajaiban yang dilakukan, kedahsyatan yang dilakukan oleh Tuhan kita. Beliaunya tidak hanya ridho, tapi di atasnya ridho yang dilakukannya. Dan mohon maaf, semoga bermanfaat. Kalau ada pun yang salah, itu semata-mata saya yang melakukan, bukan siapa-siapa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya untuk mengikuti video-video berikutnya. Matikan logika, bersama Tuhan kita busa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.